Seloma bata hagenuk, Bapa inang, sonai homa orang tua nami nadup lansia, sonai homa nasiam anak-anak sekolah minggu. Sadarion aima minggu Pentakosta na parlobe aima parroh ni tondui na passing. Sekaligus homa minggu ulang tahun ni seksi sekolah minggu. Halaniai ibadah ta marbahasa Simalungun sadarion, ibain hita ibadah marbahasa Indonesia. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa menikmati ibadah persekutuan kita dengan Tuhan. Mari siapkan hati, pikiran dan waktu kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini, kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan, dan yang menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan segala langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, begitu besar kasih Tuhan dan selayaknya kita memuji dan memuliakan namanya. Mari kita bernyanyi, kita puji Tuhan melalui kidung pujian dari kidung jemaat nomor 3, ayat 1 dan ayat 4. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga krimasia hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita kebimbingan padanya, sumber surga yang abadi di sinar bunganya. Mari kita memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita nyanyikan ayat yang keempat. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyi
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami, agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu, serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain, serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa, sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu. Sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun, kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Baharuilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni segala dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita yang sering berdosa, hilang, buta, bahkan bercela, tapi kasih-Nya menyembuhkan kita. Mari kita meresponi pengampunan dosa dari Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, ayat 1, ayat 2 dan ayat 4. Ajaib benar, anugerah pembaru hidupku. Ajaib benar anugerah
dapat janji yang teguh, dan ku harap sabdanya. Dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Kita nyanyikan ayat yang keempat. Saat ini kita dengarkan pembacaan puisi dari dua anak sekolah minggu. 52 tahun sekolah mingguku. Diawali kisah Robert Rikers yang berbelas kasihan, melihat anak-anak jalanan yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kami mengenal namamu. Dalam persekutuan kami yang penuh sukacita, menikmati kebenaran-Mu sesuai dengan usiaku. Indah, sungguh indah menerima berkat-Mu di sana. 52 tahun sudah sekolah minggu GKPS. Pintaku teruslah menjadi garam dan terang dunia. Guru-guruku, lanjutkanlah tugas panggilan gerejawi, karena Engkaulah pahlawan iman kami yang rapuh. Ajarkan kepada dunia yang fana bahwa Allah setia, melebihi kesetiaan sang mentari menyinari ke bumi. Saat ini dunia diheningkan oleh virus corona. Kau perintahkan kepada kami di rumah aja. Virus yang membuat kami beribadah di rumah aja. 10 jari mungilku kulipat saat berdoa. Kumohon supaya Tuhan melihat dan bekerja. Tepat pada waktunya virus pun dilalukannya. Saat ini 52 tahun sudah sekolah mingguku. Mengajarku dengan iman yang teguh berkata, mengenal Tuhan adalah kesukaanku. Menyebut Tuhan adalah kebanggaanku. Memandang salib Yesus adalah keselamatanku. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Amin. Terpujilah nama Tuhan melalui puisi yang sudah dibacakan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengakukan iman kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan ayat 3. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Kita nyanyikan ayat yang ketiga.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Membasa tonah. Tonah ni pimpinan pusat bani Pesta Sekolah Minggu GKPS 2020. Nani hormat Haganup Kuria GKPS bai ianan nibe. Salam Pentakosta. Ibagas malas ni uhur marhasoman hagogohon ni tonduina pasing. Ipestahon hita do sadarion dua pesta bagal. Aima parohni tonduina pasing atap Pentakosta pakon Pesta Sekolah Minggu GKPS. Domu hujin padoson nami ma piga-piga tona nagabe parhitean nami manise nasiam kuria na hina holongan ni Tuhan. Tarlobih ganup dakdanak Sekolah Minggu GKPS. Nah parlobe Pesta Sekolah Minggu GKPS sekaligus pesta parohni tondui na pasing na i pestahon hita sadarion inma nagabe parhitianta maka malaskon horja ni tondui na pasing itongah-tongah ni kuria ni Tuhan sonai homa mardingat idop ni uhur ni Tuhan na pajongjongkon seksi Sekolah Minggu GKPS. Nama muka humbani tahun 1960 na salpu. Sadarion patut do dingatonta ganup marhasoman namar terima kasih panorang atap masa sanggah hadak dakenokonta mar Sekolah Minggu nalang tarsirang jana dihut manotuhon sonaha hajongjongonta nuan talup do hita mar terima kasih homa hubani haganup guru-guru Sekolah Minggu GKPS nalang mernaloja manaburhon hatani naibata hubata napa duahon pestata sadarion si holdo homa pagolpa hon hita khusus ni selaku orang tua paboa dakdanak aima si bere-beri nebata hubata jana harga tumangdo si dia ilobe ni Tuhan halani ai ningon do totap ibere hita perhatian nagok dopak dakdanak Sekolah Minggu jana mendukung ganup horja pangidangion hubani sedia asedasi dia hubani panandayon nasitong dopak Yesus. Yesaya 10 sada ayat 6, pakon Lukas 10 ayat 10 dan subani ayat 10 pitu. Napa toluhon? Hubani nasiam dakdanak Sekolah Minggu GKPS pagolpon nami manasiam ase tongtong pokut marlajar martonggo sonai manombah Tuhan. Aselambin marbagal nasiam ibagas pambobayon apa gogoh ni tonduina pasing lao meraih cita-cita apa masa depan. Selamat Pesta Sekolah Minggu pa 52 hon. Pakon selamat Pentakosta ma hubani nasiam haganupan.
tonduina pasing naman ramot kon pakon naman pergogohi sonai pahisah uhur nasyam mandalani pargoluhon apa haganup namasa khususnya dampak pandemi COVID-19 sia. Salam Pakon Tonggo, pimpinan Pusat GKPS, Pendeta Martin Rumanja Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Urik Munte, Sekretaris Jenderal. Sonaima Tona Hun, pimpinan Pusat. Terima kasih. Shalom. Shalom ma hubata haganupan, Bapa, Inang, nama poso, sonai homa danak nami sekolah minggu. Selamat hari Minggu ma hubata haganupan, malah suhurta, boydo pehita, mandihuti, kebaktian, live streaming, hun GKPS Padang Bulan. Terlebih hubani nasyam, na ono peongga mandihuti, ibadah live streaming, hun GKPS Padang Bulan. Selamat menikmati ibadah ma hubani nasyam. Pimpinan Majelis Pakon Kuryain maka tahun selamat ulang tahun ma hubani nasyam, Bapak Inang sonai huma naposo Pakon dakdanak sekolah minggu, nomor ulang tahun bani mulai tanggal 25 das hubani tanggal 31 Mei 2020. Bapak Gom Purba, Christian Pusuk, Janete Diar Amelia Damanik, Diardo Jeremy Sinaga, marulang tahun bani tanggal 25 Mei. Bapak Lesdin Damanik, Bapak Sahman Girsang, Inang Roslinda Sagala, Pakon Leli Darwina Sinaga, marulang tahun bani tanggal 27 Mei. Nomor ulang tahun bani tanggal 28 Mei Aima Daniel Aristo Purba, Bapak Jamurdin Sinaga, Daniel Douglas Purba, Bernardi Yosia Damanik, Pakon Devi Claudia Damanik. Inang Meid Agevina di Sipayung, Pakon Bapak Abraham Arsa Sinaga, marulang tahun bani tanggal 30 Mei. Bapak Abner John Fernando Saragi, Kinski Fania Nebaho, Pakon Mateo Frisglad Girsang, marulang tahun bani tanggal 31 Mei. Ya tahun hanami panjang umur mahu bani nasyam, sehat-sehat, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Dalam rangka menyambut ulang tahun GKPS Padang Bulan napa 56 tahun kon, hari Jumaton ya dongkon hita do pujian dan doa, terlebih menonggohon COVID-19 sia, si parambilan bani hari Jumaton aima Bapak Pendeta Jaharianson Saragi PSD. Harap uhur nami, ase riak mahita homa mandihuti kebaktian pujian Pakon Tonggo dalam rangka ulang tahun GKPS Padang Bulanon. Nama ngihut aima sadarion ya dongkon kita do kebaktian Pentakosta na perlobe sekaligus ulang tahun seksi sekolah minggu pa 52 tahun kon. Harap uhurta tonggon hita nyong bata, aseboi, marbagal, domu, hubani harusuni Tuhan. Janah, songna somal, panggalangan secara khusus tetap doya dongkon hita, hubani seksi sekolah minggu. Bani Patar, sada Juni 2020, tetap doya dongkon hita, ibadah Pentakosta napa duahon, ya dongkon hita ma, di rumah tabe, tata ibadah, isir hanami bani grup sektor ta masing-masing.
Bapak Inang, mala suhurta halani domai layak kon nebata nyombah hubani keluarga Bapak Jeffrey Fernando Saragih, sektor 5, anak Daboru bani Jumat 22 Mei 2020, pakon nyombah ni keluarga Bapak Sumardi Purba Hun sektor 4, anak Dalahi bani hari Selasa 26 Mei 2020. Puji Tuhan, sehat dodak danak sonai pakon orang tuani. Dalam menyambut ulang tahun GKPS Parang Bulan napa 56 tahun kon, ya dong kon hita dohma ibadah ucapan syukur bani Minggu Naroh 7 Juni 2020. Tonggon hita ase ibadah ucapan syukur ulang tahunon Boy Mardalan Ibagas Nadiar si Parambilan Nijai amai Bapak Pendeta CH Purba. Sonai homa ya dong kon hita do video kreatif humbani seksi-seksi tupuan dalam rangka padaskon ucapan selamat ulang tahun humbani Gerijata Napua 56 tahun kon. Bapak Inang sonai humana poso sadarion tambah do bilangan kuriata aima marhite masuk gabi anggota kuria ma sadarion aima keluarga Waner Linson Purba, pakon Inang Penginjilta Narsinta Bormanik, pakon sada nyombah, Sideon pindah hun GKPS Bangun Purba, jana martugas i Resort Polonia. Pakon sada nari aima keluarga Fikri Maluri Tua Pasaribu, pakon Inang Sari Mendawani Sitorus, Sideon pindahun GMI Kampung Rawang Kabupaten Asahan, sedia tading i Jalan Luku. Hanami pimpinan majelis pakon kuria maka tahun selamat datang ma ubani nasyam na dua keluarga. Harapan nami boy idihuti nasyam genupan horja-horja bagas kuriata jana boy hita marsaor bani partonggoan tupuan-tupuan sonai age parminggon. Naima ting-ting batas sadarion terpuji ma Tuhan. Shalom, martonggo mahita. Terpuji ma goranmu oleh Tuhan, hamba pa namarianan inugri atas. Sonin bagal ni pasu-pasumu Tuhan, hubain nami hagenup kuriamu, secara khusus GKPS Parang Bulan Tuhan, Wirham dope panorang huben nami boy mandihuti parsoran ibagas kebaktian live streaming sadarion Tuhan. Malas homa uhur nami ya tonah nami Tuhan halani mangahap doa nami ibereham tetap kondisi kesehatan na prima huben nami Tuhan. Bapa genupanin sedo halani gogoh pakon pikiran nami nasonin Tuhan, tetapi percaya doa nami halani hidup pakon holong mudo huben nami kuriamu Tuhan. Bapa nai surga, martarima kasih doa nami hubamu, terlebih hubani hasoman nami namar ulang tahun ibagas saminggon, baik nai sebut hanami ibagas ting-ting, pakon kuriamu nalegan Tuhan ija penasia marianan namur ulang tahun ibagas saminggon mertonggohan nami Tuhan holongmu ma natar sulurin memberi gogo hubani sedia hasihatan hubani sedia pakon hasomanine hammat Tuhan nesida ibagas ari-ari ni golun nesida Tuhan. Aseboy ari lambin ari yahap kon sedia malas ni uhur marparsauran pokon ham Tuhan. Bapa nai surga, martarima kasih doa nami hubamu, ijazah darion genak ma seksi sekolah minggu 52 tahun Tuhan. Harapan nami Tuhan,
marhite seksi sekolah minggon, robahat ni nyombah nami, napor saya hubamu Tuhan. Pargogohya mahomani pengurus seksi sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Asyik sedia boy dengan sabar, memberi pengetahuan, mengajari nyombah nami Tuhan, asyik boy marbagal ibagas harosuhmu. Asyik boy nasida marbagal marhabiran hubamu Tuhan. Bapa nai surga, sonari martonggo doa nami Tuhan, cara khusus Bani Sadarion Topat 31 Mei 2020 Tuhan. GKPS Padang Bulan 56 tahun nasalpu ipajongjong itongah-tongahon Tuhan. Malah suhur nami nabagal hubamu Tuhan. Halani tahun tiap tahun Tuhan inonoy hanami bahak do perkembangan GKPS Padang Bulan on Tuhan. Martonggo hanami Tuhan, asyik marhite 56 tahun sadarion GKPS Padang Bulan, robahak ni mahoma hapor sayaon, rotambah ni mahomani hapor sayaon kuriamu Tuhan hubamu. Rogogoh ni mahanami Tuhan, mandalani guluh nami hari-hari, secara khusus genuk kuriamu humbani sektor sada dan subani sektor onom Tuhan. Aseboya alapkon hanami tong malas niurmu Tuhan. Bapa nai surga, martonggo doa hanami hubamu, bani piga-piga rencana dalam rangka menyambut ulang tahun GKPS Padang Bulan on Tuhan. Baik mai pujian pakon tonggo na yedongkon hanami bani hari Jumat on Tuhan. Ase marsangat maham Tuhan bani horjanamion. Hamma namar mulia bani pujian pakon tonggo namion Tuhan. Halani ihapkon hanami malas niur na humbamu 56 tahun Yurupi ham perguluhan GKPS Padang Bulan on Tuhan. Sonai homani Tuhan martonggo hanami bani piga-piga anggota kuriamu na ibagas na hurang sehat. Baik Bapa situ ajek siner damani pakon nalegan Tuhan. Hama tong-tong namambere gogo hubani sedia Tuhan. Hasegi fisik memang Tuhan sedia on lemah. Tapi gogo hanami tonggo bamu Tuhan. Aseparton duyon nesida buai gogo bamu Tuhan. AHP sitaronan naidop pakon sedia. Boy yondoskon sedia hubamu Tuhan. Bapa, bani ganup kekurangan nami, ibagas perguluhan nami, baik marhite pangabak nami, baik marhite AHP nai dopakon nami Tuhan, marpanganju maham, sasap hamma dosa nami Tuhan. Siholi lanjutkan hanami ibadahon, hama tong-tong na hadir tengah-tengah nami, secara khusus bani firmanmu naloi parasni Bapa tiopan mani huruk, ase ondos mayu ben nami Tuhan, boy marbagal, boy dalan konanimi ibagas gulu nami ari-ari. On matonggo nami Tuhan, yondos kona nami ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tempat yang indah untuk firman Tuhan, supaya Roh Kudus bisa dengan leluasa menuntun dan memimpin kita dalam hidup sehari-hari. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan ayat 3. Roh Kudus tetap teguh, kau pemimpin umatmu. We
bila nanti tamatlah pergumulan dunia. Dalam sorga mulia nama kita tertera. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Kami membutuhkan pimpinan dan pertolongan-Mu ya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Di dalam suka dan duka, sakit dan sehat, gagal atau berhasil, penghibur yang sejati ada bagi kami, menolong kami, menguatkan kami, menuntun kami ke dalam kebenaran, dan membuat kami punya iman dan pengharapan yang teguh akan Allah, akan kasih setia-Mu, akan pertolongan-Mu, dan itu kami yakini dalam kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, dalam hari raya Pentakosta pada hari ini, sekaligus sukacita kami dalam merayakan ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-52 tahun di GKPS. Hari ini kami memohon kepadamu supaya Tuhan kembali melawat kami, berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu, dan Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam kebenaran, Roh yang sama memberikan kami iman, dan Roh Kudus itu juga memberikan kami kekuatan untuk mengerjakan kebenaran firman-Mu, karena yang berbahagia dan yang diberkati adalah mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami mau berbahagia dan kami mau diberkati Tuhan, karena itu kami menyambut firman-Mu untuk melakukannya dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 63, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kitab Yesaya pasal 63, ayat 11 sampai 14, demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yesaya ada orang membaginya dua bagian. Tetapi dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kitab Yesaya dibagi 3 bagian. Maka dalam pasal yang ke-56 sampai pasal yang ke-66, ini disebut dengan Trito Yesaya ataupun
kitab ketiga dari kitab Yesaya, dan pasal 56 sampai pasal 66 itu banyak berbicara tentang pengharapan pemulihan atau pengharapan restorasi Israel dan syarat-syarat pembebasan untuk mereka mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pasal 63 ayat yang ke-7 sampai pasal 64 ayat yang ke-12, sebenarnya ini adalah merupakan doa bangsa Israel, dalam hal ini diwakili oleh Yesaya kepada Allah, yaitu doa kembali pengakuan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itulah ayat yang ke-7, bagaimana ajaibnya karya Allah di dalam diri umatnya, dan bagaimana akhirnya mereka belajar tidak setia kepada Allah. Itulah ayat yang ke-10. Maka di dalam ayat yang ke-10 bagian firman Tuhan pada hari ini dikatakan bahwa orang Israel pada zaman itu mendukakan roh Allah sehingga Allah menjadi musuh mereka. Terjadilah pembuangan dan kehancuran di masa Nebukadnezar, dan setelah 70 tahun di pembuangan akan ada pemulihan atau kembali mereka dibawa Tuhan untuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, di dalam doa ini ada pengakuan akan karya kesetiaan dan perbuatan Tuhan yang dinyatakan oleh Yesaya, tetapi juga ada sebuah refleksi renungan, itulah ayat 11 sampai ayat 14 sampai kepada sebuah pertobatan. Maka ayat yang ke-15 pasal 63 sampai pasal yang ke-64 ayat yang ke-12 itu adalah doa atau seruan Israel yang diwakilkan oleh Yesaya pada bagian ini. Maka sebenarnya ini adalah jeritan bangsa Israel, jeritan secara nasional, jeritan secara kolektif umat Allah, yang dalam hal ini diwakili oleh Yesaya, Bapak Ibu. Ini kalau kita perhatikan pada bagian ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-11, Yesaya mengawalinya dengan sebuah hal yang pertanyaan yang retoris. Dalam hal ini ayat 11 berkata demikian, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Apa yang kita perhatikan dalam hal ini, Israel atau dalam hal ini diwakili oleh Yesaya, mereka atau teringat kembali akan apa perbuatan ataupun karya Allah di masa lalu, khususnya bagi nenek moyang mereka Israel di masa Musa. Yang saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu pada hari ini adalah ada satu hal yang perlu dipelajari baik secara psikologi tetapi juga secara teologi, bahwa bagaimana kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu, yang ini melahirkan sebuah pengharapan, melahirkan sebuah iman, dan melahirkan sebuah semangat yang baru. Yang mau dikatakan di dalam hal ini adalah bahwa Israel atau Yesaya pada bagian ini, dia mengingat semua kebaikan, karya-karya Allah, bagaimana Allah menolong dan membebaskan orang Israel di masa Musa, dan ketika mereka dituntun keluar dari Mesir untuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kadang-kadang berfokus kepada hidup kita pada hari ini, ada orang bisa bersuka cita, tapi ada orang juga bisa yang berputus asa. Dan kadang-kadang kalau kita melihat hidup kita secara parsial atau segmentatif, ini bisa membuat kita lemah iman. Apalagi ketika kita sakit, menghadapi tantangan kelemahan fisik, banyak pergumulan dan persoalan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi kondisi yang seperti itu, belajar dari Israel yang masih di dalam pembuangan, mereka teringat akan karya Allah di masa lalu, yaitu di masa Musa, ketika Musa membawa mereka keluar dari Israel atau nenek moyang mereka keluar dari Israel. Ini sesuatu atau salah satu
metode atau sebuah metode yang tepat untuk melahirkan kembali sebuah semangat, sebuah pengharapan, sebuah iman. Oleh karena Israel pada saat itu masih berada di pembuangan meskipun janji pembebasan telah disampaikan Tuhan kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi yang kita hadapi apapun termasuk COVID-19 ini, salah satu kita jangan terlalu fokus kepada persoalan, pergumulan, kesulitan, tantangan yang sedang menimpa kita atau yang sedang kita hadapi. Tapi adalah sebuah kesempatan juga momen yang berdampak kepada hal yang positif. Ingatlah karya-karya Allah di masa lalu kita. Ingatlah kesetiaan kasih-Nya, pertolongannya bagi kita di masa lampau. Ini melahirkan sebuah hati yang bersyukur kepada Allah, tetapi juga sekaligus melahirkan iman, melahirkan pengharapan, dan melahirkan semangat bagi umat Tuhan termasuk bagi kita. Dan itulah sebabnya dalam teks atau dalam doanya Yesaya ini, dia kembali mengingat akan kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa lalu. Kalau kita hanya kadang fokus dan terus berkutat pada pergumulan tantangan yang sedang terjadi atau sedang menimpa kita, itu bisa melemahkan iman, itu bisa membuat kita berputus asa tanpa harapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pandang, ingat, renungkanlah kembali akan karya Allah bagi nenek moyang kita, bagi orang tua kita dulu, dan termasuk bagi kita beberapa masa lalu atau waktu yang lalu. Bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan setia kepada kita, dan ini melahirkan semangat yang baru, iman yang teguh, dan juga memberikan sebuah pengharapan yang pasti. Inilah metode salah satu Bapak Ibu, dan ini yang dilakukan oleh Israel melalui hambanya Yesaya pada saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sangat baik menghitung perbuatan-perbuatan dan kebaikan Tuhan di masa lalu. Baik bagi nenek moyang kita, baik juga bagi kita. Mungkin 10, 15, 20 tahun yang setelah kita lalui. Itulah sebabnya Yesaya pun di dalam ayat yang ke-7 berkata, bahwa aku menyatakan perbuatan-perbuatan Allah bagi umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-11 adalah ketika Yesaya mengingat kembali atau bernostalgia akan karya Allah di masa lalu kepada nenek moyang mereka ketika dituntun oleh Musa sebagai hamba Allah membawa mereka keluar dari Mesir, maka ada diulangi sampai 2 kali Bapak Ibu dalam ayat 11 ini, yaitu pernyataan atau pertanyaan retoris. Ini bukan pertanyaan meragukan, tapi sebuah pertanyaan retoris yang melahirkan kembali iman dan semangat bagi umat Allah. Maka kalimat ayat yang ke-11b berkata, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Ayat 11c, di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Itu sampai ayatnya yang ke-13. Apa maksudnya dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Tadi saya katakan inilah pertanyaan atau pernyataan retoris atau dominan pertanyaan. Retoris dalam artian dia berbicara kepada dirinya atau Israel berbicara kepada dirinya, di manakah Allah kita yang dulu begitu berkuasa, setia menyatakan pertolongannya bagi umatnya, khususnya ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan melalui hambanya Musa. Maka dikatakan bagaimana mereka menyeberangi laut, bagaimana mereka melintasi padang gurun dan seterusnya sampai akhirnya mereka tiba di Kanaan dengan pertolongan Tuhan. Pertanyaan retoris ini atau retorika ini Bapak Ibu, self talk ini melahirkan semangat dan kekuatan baru. Apa arti kalimat ini sebenarnya? Di manakah, bukan sedang bertanya bahwa Allah jauh dari mereka. Tetapi yang mau disampaikan pada bagian ini Bapak Ibu Saudara adalah bahwa Yesaya atau orang Israel mau menyatakan satu hal. Artinya kalau dibuat kira-kira bahasa kita di Medan ini seperti ini. Kalau Allah dulu pada masa Musa
menyatakan kasih-Nya, pertolongan-Nya yang membebaskan Israel dari Mesir, dari perbudakan. Bukankah Allah yang sama juga sanggup dan mau menolong kita? Itu arti kalimat itu sebenarnya Bapak Ibu. Bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah kasih setianya. Allah yang setia sepanjang masa, yang mengasihi umatnya senantiasa. Maka Yesaya berkata, di manakah dia? Di manakah dia? Dalam artian Bapak Ibu Saudara, yang mau disampaikan oleh Yesaya pada bagian ini adalah bahwa Tuhan yang sama, yang tetap menolong Israel hari ini pun dan sepanjang masa, Dia tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, ini yang melahirkan pengharapan juga bagi kita pada zaman ini, yang melahirkan sebuah kekuatan yang baru, iman kepada Kristus. Oleh karena apa Bapak Ibu? Allah yang kita sembah dari kekekalan sampai kekekalan, Dia tidak pernah berubah. Dia tetap mampu berkuasa dan Dia tetap mau menolong kita. Maka Yesaya mau menyatakan kalau Israel pada zaman dulu ditolong, dibebaskan oleh Allah, maka kami pun akan mengalami pertolongan Tuhan pada zaman ini juga, hari ini dan di sini. Ini perlu Bapak Ibu Saudara, apalagi bagi kita di dalam menghadapi tantangan global atau karena pandemik ini. Bagaimana kita tetap meyakini pertolongan dan kuasa Tuhan. Meskipun kadang-kadang orang berkata sepertinya Allah tidak bekerja atau Allah membiarkan. Tetapi hari ini saya katakan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Allah itu tidak pernah berubah kasih setianya, kebaikannya, pertolongannya, dan Dia mau dan mampu menolong kita. Ini satu hal Bapak Ibu, pertanyaan retoris ini. Dan di dalam ayat yang ke-11C Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Yesaya kontras juga dikatakan ayat 10 tadi, bagaimana Roh Kudus didukakan sehingga Tuhan berubah menjadi musuh Israel. Tapi dikatakan, diingatkan kembali bagaimana roh Tuhan diberikan kepada Musa dan para tua-tua. Maka di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam konsep perjanjian lama, Roh Kudus diberikan kepada orang tertentu dengan jabatan tertentu, pada tugas tertentu, dan juga pada waktu atau masa tertentu. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan ketika Saul berubah tidak setia lagi kepada Allah, maka roh Tuhan meninggalkan dia. Dan ketika Daud diurapi oleh Tuhan dan dia jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batseba, pada saat itu Daud memohon ampun dan dia berdoa kepada Allah, janganlah kiranya ambil rohmu daripadaku. Maka kalau kita perhatikan apa yang dimaksudkan oleh Yesaya dalam ayat yang ke-11 terakhir ini adalah bahwa roh Tuhan diberikan kepada mereka. Siapa maksudnya di sini? Itulah Musa dan 70 para tua-tua. Di dalam Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-25. Bahwa Allah menaruh atau memberikan rohnya kepada Musa dan para tua-tua sebanyak 70 orang untuk dengan urapan daripada Allah melalui rohnya memimpin umat Tuhan Israel. Itulah konteks perjanjian lama Bapak Ibu. Terus pertanyaan bagi kita dalam memperingati hari raya Pentakosta hari ini, pertanyaannya adalah, adakah atau sudahkah Bapak Ibu dan kita sekalian telah menerima Roh Kudus? Dan pertanyaan mendasar bagi kita, kapankah seseorang akan menerima Roh Kudus di dalam dirinya?
Mengacu kepada kitab suci Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai 14. Di dalam ayat 13 kitab suci berkata demikian, ketika kita percaya dimateraikan dengan Roh Kudus atau Roh Allah. Dan ayat 14, roh itu menjadi meterai dan jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruh kegenapan janji Allah. Yang mau saya katakan pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita dalam memperingati hari Pentakosta datangnya Roh Kudus, jangan sampai ada warga gereja tidak berjumpa dan tidak mengalami atau tidak dilahirkan dari roh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tolong betul-betul beriman kepada Kristus. Percaya dengan segenap hatimu bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib dan bangkit untukmu. Tetapi juga engkau harus membuka hatimu, mengundang dan menerima Kristus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu di dalam hidupmu. Maka pada saat itulah setiap orang yang beriman kepada Kristus, yang terima Kristus, dilahirkan kembali oleh Allah, dilahirkan oleh roh, dan disitulah orang menerima Roh Kudus. Dan orang yang betul-betul telah dilahirkan kembali oleh roh Allah, Roh Kudus tidak keluar masuk, maka dikatakan menjadi meterai jaminan sampai kita memperoleh seluruh kegenapan janji Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam memperingati hari Pentakosta hari ini, semua kita betul-betul mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Itulah yang disebut juga dengan istilah lain dengan hidup baru atau dilahirkan kembali. Ini hal yang mendasar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika Nikodemus, pemimpin agama Yahudi ahli Taurat itu, dia datang pada suatu malam menjumpai Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama dan yang kedua, khususnya di dalam ayat yang kedua, Nikodemus berkata, Guru, tidak seorang pun bisa melakukan apa yang kau perbuat ini, jikalau Tuhan tidak menyertainya. Ayat 3, Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta, hal yang mendasar yang penting bagi kita, bahwa Kristus atau rohnya ada di dalam diri kita, diam di dalam diri kita. Dan semua kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Kristus, sehingga kita oleh pekerjaan Roh Kudus dilahirkan menjadi manusia baru, hidup kembali secara rohani. Itulah sebabnya juga Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16, bahwa kamu adalah anak-anak Allah jika roh Allah diam di dalam kamu. Dan oleh roh itu ayat 14 dan 15 berkata, maka oleh roh itu maka kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Itulah sebuah relasi yang baru ketika kita beriman dan terima Kristus. Di dalam Yehezkel pasal yang ke-36, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, kitab suci berkata, aku memberikan hati yang baru kepada kamu. Dan ayat 27, aku menaruhkan atau memberikan rohku diam di dalam kamu. Dan ini sebagai titik awal pondasi kekristenan, bukan karena tradisi, kekristenan bukan karena turunan, tapi kekristenan oleh karena kita dilahirkan kembali oleh Allah melalui pekerjaan rohnya. Meskipun dalam konteks ini berbeda dengan Musa pada saat itu. Maka pertanyaan retoris Bapak Ibu dilanjutkan terusnya ayat yang ke-12. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka, itulah Laut Merah, yang membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Yang mau dikatakan oleh Yesaya pada bagian ini Bapak Ibu, bahwa pertolongan, kebaikan dan kuasa Tuhan yang menuntun umatnya keluar dari Mesir,
Dituntun ketika mereka menyeberangi Laut Merah, dituntun mereka ketika di padang gurun, diberikan manna, diberikan minuman, diberikan juga tiang api pada malam hari dan tiang awan di pada siang hari. Itu bukti kasih dan kebaikan Allah kepada mereka. Ini yang tadi saya katakan sebagai retoris yang membangkitkan semangat dan keberanian bagi mereka. Baru setelah itu Bapak Ibu Saudara, selain Tuhan Allah memberikan rohnya kepada Musa, yang kedua juga Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 14 ini. Ayat 14b. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Tuhan yang telah memberikan rohnya kepada kita, dalam hari raya Pentakosta hari ini juga adalah bagaimana Roh Kudus itu bukan hanya diberikan kepada orang percaya, tetapi juga diizinkan untuk memimpin hidup kita. Dalam Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-25 bagian epistel bagi jemaat kita. Dalam ayat 25 dikatakan bahwa jika kita hidup oleh roh, baiklah juga kita hidup dipimpin oleh roh. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus pada bagian ini Bapak Ibu? Bahwa orang yang telah dilahirkan oleh roh itu sebagai titik awal kekristenan kehidupan yang baru. Tetapi juga bagaimana kita dengan sukacita rela menyerahkan diri, tunduk kepada pimpinan roh, tunduk kepada kendali dan kehendaknya roh. Sehingga itu membuat kita bisa hidup berkemenangan dari dosa. Makanya perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat 24 Galatia pasal yang kelima itu. Di dalam ayat yang ke-24 kitab suci berkata bahwa barang siapa yang telah menjadi milik Kristus Yesus, hendaklah ia menyalibkan kedagingan dan segala hawa nafsunya yang jahat. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan pada bagian ini Bapak Ibu? Kalau berbicara bahwa Roh Kudus memimpin, salah satu adalah bagaimana Tuhan melalui rohnya memimpin kita untuk berkemenangan atas dosa, berkemenangan atas kedagingan. Maka ketika di dalam ayat 24, bagaimana kita diperintahkan menyalibkan kedagingan dan segala hawa nafsunya yang jahat, itulah ayat yang ke-19 sampai 21, bahwa kedagingan itu dimatikan, dihancurkan, dihentikan Bapak Ibu Saudara. Maka simultan akan terjadi buah roh dihasilkan di dalam diri orang percaya. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam ayat 24 bahwa barang siapa telah menjadi milik Kristus Yesus, hendaklah dia menyalibkan kedagingan. Ketika kita dengan rela atau sukacita meskipun berat, tapi kita harus mutlak melakukannya. Salibkan kedagingan dengan segala hawa nafsu yang jahat, ayat 19 sampai 21. Maka ketika kita menyalibkan hal-hal kedagingan itu, hal-hal yang buruk, hidup kita yang lama. Apakah itu pernajisan, percabulan, percederaan, pertikaian, amarah dan seterusnya. Maka otomatis secara simultan buah roh lahir di dalam diri kita. Sederhana Bapak Ibu, saya terjemahkan kalimat ini dengan cara seperti ini. Kalau kedagingan kita tetap kelihatan atau muncul di dalam diri kita, itu artinya kita kurang atau belum rela menyalibkan kedagingan, mematikan kedagingan. Menyalibkan artinya mematikan dengan segala keinginannya yang jahat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memimpin kita untuk menyalibkan kedagingan itu. Maka di dalam ayat 25 bahwa jikalau kita hidup oleh roh, itulah lahir baru, hendaklah juga kita dipimpin oleh roh. Maka sejauh mana kita menyerahkan diri, kita dipimpin oleh roh Allah yang hari ini kita rayakan hari raya Pentakosta. Mari Bapak Ibu Saudara belajar tunduk kepada pimpinan roh. Maka kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki lagi. Kalau orang dipimpin oleh roh,
semakin dipimpin oleh roh, maka semakin dia tidak melakukan apa yang dia kehendaki, tapi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka orang yang dipimpin oleh roh, Bapak Ibu, gak mungkin cakap kotor, gak mungkin bohong, gak mungkin maki-maki, gak mungkin menipu, gak mungkin titip absen, gak mungkin berzina, gak mungkin korupsi. Itu orang yang dipimpin, dikendalikan oleh roh. Tema gereja, tondui si pambobai, tondui na pasing si pambobai. Mari Bapak Ibu Saudara dalam merayakan Pentakosta hari ini, bahwa Bapak Ibu dan saya mari kita bersama-sama tunduk kepada pimpinan roh, mau dikuasai, mau dikendalikan oleh roh Allah. Sehingga hidup kita makin lama makin suci, hidup kita makin lama makin meninggalkan dosa dan kejahatan, dan hidup kita makin memunculkan atau menghasilkan buah roh di dalam diri kita. Maka ketika kita semakin mematikan kedagingan oleh karena pimpinan roh dalam diri kita, maka hidup kita pun makin hari makin suci, makin hari makin benci dosa. Yang dipimpin Roh Kudus pasti benci dosa. Yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti berambisi untuk hidup suci. Dan ini yang penting bagi kita, salah satu di dalam merayakan Pentakosta hari ini. Jangan larut di dalam dosamu, berikan dirimu dipimpin oleh Allah, berikan dirimu dikendalikan oleh rohnya, sehingga kita makin hari makin benci dosa, makin hari makin tinggalkan dosa, makin hari makin hidup di dalam kekudusan, dan itulah yang memperkenankan hati Allah. Maka ketika kita hidup suci, mengacu kepada Efesus pasal yang kelima ayat 18, bahwa kita pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 14 ada dua kata kerja yang dinyatakan sebagai pekerjaan daripada Roh Kudus dalam ayat ini. Yang pertama dikatakan bahwa Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian menuntun, dan Roh Tuhan juga memimpin umat untuk membuat nama yang agung bagi Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini memimpin dan menuntun. Itu kata yang dipakai. Maka kalau kita implikasikan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, sejauh mana kita rela dan sukacita menyangkali kedagingan dan segala hawa nafsu yang jahat, dan belajar tunduk kepada pimpinan roh, maka Bapak Ibu kita terus melakukan yang tidak lagi menghasilkan buah kedagingan. Maka makin lama makin taat, makin lama makin taat, makin lama makin benci dosa. Maka semakin kita menyerahkan diri dipimpin oleh roh, dibobai tonduna pasing, maka semakin hidup kita berkenan kepada Allah, semakin kita hidup suci. Dan karena itu pun juga sekaligus buah roh makin nyata di dalam diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam rangka memperingati hari raya Pentakosta, ketika pada bagian ini juga dikatakan bahwa Musa diberi kuasa untuk memimpin Israel dan umatnya ke tempat perhentian dan juga mengalami kuasa Allah. Dalam konteks perjanjian baru, apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8, maka ketika Roh Kudus akan turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, ketika Tuhan melalui rohnya memberikan kuasa kepada umatnya, maka mereka menerima Roh Kudus dan menerima kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Maka apa yang kita perhatikan Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika murid-murid berdoa berkumpul di suatu tempat, menantikan janji Allah atau janji Kristus 10 hari setelah kenaikannya ke surga. Dikatakan dalam ayat 3 Kisah Rasul pasal yang kedua, bahwa Roh Tuhan turun atas mereka bagaikan angin yang keras, dan muncul tanda, yaitu lidah api di atas kepala mereka,
Dan perhatikan ayat 4, bahwa Roh Kudus memenuhi mereka dan kuasa Roh ada pada mereka. Dan apa yang kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus turun atas mereka, para rasul-rasul dan murid yang lain, dan kuasa Roh Allah ada pada mereka. Perhatikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 41. Petrus dan rasul-rasul itu dengan semangat, dengan berani memberitakan Injil Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara dengan kuasa Roh Kudus, ayat 41 dikatakan Kisah Rasul pasal 2, 3.000 orang bertobat, beriman kepada Kristus. Apa yang mau saya katakan pada kita Bapak Ibu Saudara? Kalau dalam Yesaya ini adalah yang dialami oleh Israel di masa Musa, maka hadirnya Roh Kudus dan Tuhan yang memberikan kuasa Rohnya kepada kita. Sejatinya engkau dan saya sebagai orang yang beriman kepada Kristus ada keberanian, ada semangat karena kasih untuk memberitakan salib Kristus, memberitakan Injil kepada orang lain, supaya semakin banyak orang percaya berseru dan diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hari raya Pentakosta hari ini, alami hidup yang baru, alami hidup yang suci karena mau dipimpin Roh, tapi alami juga atau terimalah kuasa Roh Allah yang memberikan kita semangat dan keberanian untuk menyaksikan Injil Kristus, membawa orang datang kepada Dia. Maka kegerakan misi Bapak Ibu tidak bisa tidak akan terjadi kalau umat makin taat kepada Roh, kalau umat menerima kuasa Roh Kudus, maka kegerakan misi menjadi sebuah ciri khas dari gereja yang harus memberitakan kabar baik kepada seluruh umat manusia sehingga mereka berseru dan diselamatkan. Bukankah kitab suci berkata dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, Paulus berkata, sebab aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Keyakinan bahwa Injil kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya, turunnya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang kita terima. Sejatinya engkau dan saya digerakkan oleh Roh Allah, diberi kuasa oleh Roh Allah untuk bersaksi, mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, membawa orang datang kepada Kristus. Kalau Israel akhirnya sampai ke tanah Kanaan dipimpin oleh Roh Allah, maka hari ini serahkan dirimu terus dikendalikan, dipimpin oleh Roh Allah setiap saat, dan akhirnya dipenuhi oleh Roh dan menerima kuasa Roh, maka kita pun bekerja menjadi alat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi alat Tuhan dalam menginjili, menjangkau jiwa bagi Dia. Yang terakhir Bapak Ibu, menarik kalimat yang dipakai oleh Yesaya. Perhatikan ayat 14 terakhir dan juga ayat 12 terakhir. Yaitu apa? Saya baca ayat 12. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi bagi Dia. Dan ayat 14b, demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hal ini Yesaya mengatakan bahwa seluruh karya, seluruh perbuatan Tuhan bagi umatnya harus bersifat teosentris. Bukan berfokus kepada kita. Betul memang demi kebaikan umatnya tidak lagi diperbudak di Mesir. Mereka dibawa ke tanah Kanaan. Itu betul. Betul memang berbagai kemenangan-kemenangan yang dialami oleh orang Israel mendatangkan kebaikan bagi umat Allah. Itu betul. Tetapi semuanya adalah karya dan kebaikan Allah yang mengubah, merestorasi umatnya. Fokusnya satu hal, namamu abadi, namamu agung. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari teks kita pada hari ini. Mari alami kuasa dan pertolongan Roh Allah di dalam diri kita.
Dan ketika roh Allah memimpin dan mengendalikan kita, targetnya tetap kristosentris ataupun teosentris. Bahwa Allah mulia dan diagungkan. Dan nama Allah itu abadi, diakui oleh orang. Dan itu memang terbukti Bapak Ibu Saudara. Apa yang mau saya katakan terbukti pada bagian ini? Ketika Israel dalam perjalanannya 40 tahun di dalam padang gurun sampai akhirnya tiba di tanah Kanaan. Dan musuh-musuh Allah atau musuh-musuh bangsa Israel ditaklukkan oleh Allah dengan pertolongan Allah. Hampir banyak atau bukan hampir, semua musuh-musuh yang merentangi rencana Allah dikalahkan olehnya melalui kuasanya, melalui Israel. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Semua bangsa-bangsa itu mengakui bahwa Israel umat Allah dan mengakui Allah Yahweh Israel itulah Allah yang sejati, bukan berhala. Walaupun tidak ada catatan Alkitab akhirnya mereka mau percaya kepada Yahweh. Tapi yang saya mengatakan pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, Yesaya melihat hal itu. Semua karya Tuhan, semua pertolongan rohnya, pimpinan rohnya bagi umatnya adalah membuat nama Allah agung abadi, dikenang, dikagumi, dikenal oleh semua manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dan saya menyerahkan diri, dipimpin, dikendalikan oleh roh, dengan kuasa Roh Kudus kita bekerja melayani Dia. Tetap bukan kita menjadi fokus, bukan gereja yang diagungkan, bukan pengkhotbah yang dihormati atau dipuji, tetapi tetap kristosentris atau teosentris. Maka dikatakan pada bagian ini dua kalimat diulangi pada bagian ini. Ayat yang ke-12, untuk membuat nama abadi bagi Allah Yahweh. Dan ayat yang ke-14, demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Bapak Ibu Saudara, seringkali pelayanan akhirnya tergerus tujuan atau arahnya. Bahwa kita membangun kerajaan sendiri. Saya berharap 56 tahun GKPS Padang Bulan bahwa kita tidak membesarkan lembaga atau gereja, tapi kita tetap mengagungkan nama Allah supaya melalui pelayanan di gereja ini keagungan Allah dinyatakan dan orang mengenal dan berseru kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Ini salah satu dampak atau tujuan karya Allah, tujuan perbuatan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, alami kuasa pimpinan Roh Kudus yang memberikan pengharapan kemenangan juga bagi kita. Tetapi ingat, ketika pertolongan kuasa Tuhan engkau alami atau engkau terima atau engkau nikmati, sadarilah harus tetap teosentris. Nama Tuhan diagungkan, keabadian Tuhan ditetapkan. Akhirnya orang tetap hormat, kagum kepada Allah kita. Maka ketika kita menerima kuasa daripada Roh Kudus, semangat yang berkobar untuk melayani ada bagi kita, tapi tetap membuat orang mengakui dan mengagumi Allah kita di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus yang kita rayakan kedatangannya ke dunia hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba memohon kepadamu, kiranya roh-Mu bekerja atas setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, mengalami perjumpaan dengan Kristus oleh iman percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami menerima dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Hamba memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, supaya setiap umat-Mu yang merayakan hari ini turunnya Roh Kudus betul-betul dilahirkan oleh Roh, mengalami hidup baru, dan mereka menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan Roh Kudus itu menjadi meterai dan jaminan bagi kami, sampai kami memperoleh seluruh kegenapan janji Allah.
Karena itu tolong supaya kami juga yang sudah memiliki Roh Kudus dalam diri kami, mengizinkan Roh Kudus memimpin kami, mengendalikan kami, maka seluruh emosi, seluruh kemauan atau keinginan, semua kehendak kami tundukkan kepada pimpinan Roh-Mu, sehingga kami mematikan atau menyalipkan kedagingan dengan segala hawa nafsunya. Maka hidup kami makin hari makin suci, dan hidup kami makin hari makin menghasilkan buah roh. Karena itu tolong kami tidak hanya dilahirkan oleh roh, tapi memberi hidup kami dipimpin oleh roh. Maka kami tidak lagi melakukan apa yang kami mau, tetapi kami melakukan apa yang diperintahkan, diatur oleh Roh-Mu atas kami. Karena itu tolong kami untuk melawan kedagingan kami. Beri kami kekuatan, berikan kami kuasa untuk melawan kedagingan kami. Sehingga makin hari makin terpancar buah roh, dan kami meninggalkan dosa dari hari ke hari. Dan mohon juga Tuhan supaya Engkau menolong kami mengalami kuasa-Mu seperti yang terjadi pada hamba-hamba-Mu para rasul-rasul zaman dulu. Supaya dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami dengan rela, dengan sukacita, berani dengan kuasa-Mu mengabarkan Injil, kabar baik kepada orang lain. Supaya semakin banyak orang mendengar Injil, percaya, berseru kepada Yesus, dan diselamatkan ya Allah. Biarlah kegerakan misi lahir dari diri kami, dari gereja-Mu secara kolektif, oleh kegerakan yang dikerjakan oleh Roh yang kami izinkan memimpin umat-Mu, memimpin diri kami, memimpin gereja-Mu. Maka kami menjadi umat yang misioner, gereja menjadi gereja yang misioner untuk menjangkau jiwa bagi-Mu ya Allah. Kiranya limpahan kuasa-Mu dan Kau tambahkan dengan karunia Roh, memperlengkapi kami umat-Mu secara pribadi dan kolektif, menjadi alat-Mu bagi kerajaan-Mu, menyebarkan kabar baik ya Tuhan. Dan satu hal, ketika kami taat kepada pimpinan dan kuasa Roh, bahwa seluruh yang kami alami, pertolongan-Mu dan kuasa-Mu, dan seluruh pelayanan yang kami kerjakan, tetap berfokus atau berpusat teosentris, kemuliaan bagi-Mu. Nama-Mu yang abadi diagungkan, dikenal oleh dunia, dan mereka hormat dan sujud kepadamu, menyembah Engkau, dan Engkau ditinggikan, dan kami semakin direndahkan. Tolong kami tidak membangun kerajaan pribadi, tolong kami tidak mencari kemuliaan semu, tolong kami untuk tidak membangun lembaga atau institusi, tetapi kami membangun kerajaan-Mu dengan hidup suci, hidup taat, dipenuhi oleh Roh-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Engkau memberkati kami seluruh jemaat-Mu ya Allah, dari hari ke hari makin menundukkan diri untuk dipimpin oleh Roh. Dan hari ini kami juga bersyukur diingatkan oleh firman-Mu, bagaimana Israel sebelum keluar dari pembuangan, melalui Yesaya, mengingat kembali perbuatan-Mu, pertolongan-Mu bagi nenek moyang mereka Israel di masa Musa, yang melahirkan iman dan pengharapan dan keberanian serta semangat yang baru. Ini juga penting bagi kami zaman ini, menghadapi tantangan, kesulitan keuangan, kesulitan pekerjaan, kesulitan ekonomi, atau kesulitan persoalan lain termasuk karena COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah kami kembali merenungkan dan mengingat karya-karya-Mu di masa lalu, yang melahirkan iman, semangat, keberanian bagi kami hari ini, bahwa dengan pertolongan dan pimpinan Roh-Mu kami akan mengalami kuasa dan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Maka kami semakin mengagungkan, mengagumi Engkau, dan kami pun semakin merasakan kuasa-Mu, bersyukur dan memuji Engkau di dalam hidup kami. Sekali lagi kami berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu yang berulang tahun seksi sekolah minggu. Tuhan berkatilah mereka, makin mengenal Tuhan, makin bertumbuh iman, dan mereka menjadi anak yang takut kepadamu. Pagari anak-anak kami sekolah minggu dan remaja, supaya tidak ada yang menjadi korban kriminalitas, baik dalam hal korban hal-hal pelecehan seksual,
kekerasan rumah tangga atau kekerasan lingkungan. Dan tidak ada yang kena narkoba. Kami memohon supaya Tuhan melindungi anak-anak kami. Supaya mereka menjadi anak-anak kekekalan. Menjadi tiang gereja yang membangun gereja lebih bermisi ke depan untuk membangun kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu ya Allah. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Jemaat Tuhan, sembari kita mengumpulkan persembahan yang menjadi wujud rasa syukur kita, mari kita bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya diri Tuhan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup
dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala manusia dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Kuria dan dihargani Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat Minggu Pentakosta Mahubata. Jana selamat pesta ulang tahun sekolah minggu napa 52 tahun kon. Nasiam Bapa, Inang, nama poso, dakdanak sekolah minggu, naman dihuti, live streaming, Bani Sadarion. Perlobe hanami padaskon, pimpinan majelis, pakon kuria. Selamat ulang tahun mahubani nasiam, dakdanak sekolah minggu na kecil, na sedang, pakon na remaja. Mala suhurta, domadiar mardalan na sogot, live streaming nasiam. Marpakaian suri-suri don nasiam, bani panorang mandodingkon, bila roh Allah ada di dalamku. Halanyai, marhite situasi on ipadas kanami. Terima kasih hubani guru-guru sekolah minggu, nasiam pengurus nadop mako baskon horjan nadiar nasongonin, pakon hubani nasiam orang tua nami, nadop
mendukung horja pelayanan sekolah minggu. Ihapkon hanami boy diar mardalan halani dong kerjasama nadear humbani orang tua, hubani pengurus sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, domu hubani hasangapon hubani gorani Tuhan. Bani kesempatan non ipadaskan nami terima kasih hubani nasiam tim multimedia. Ibagas nadop makobaskon pelayanan tim multimedia. Ihapkon hanami kerjasama nasiam, sauhur nasiam, aido aseboy diar mardalan pelayanan tim multimedia. Haganup ini hapkon hita halani idop ni hurni Tuhan. Bani kesempatan non ipadaskon hanami hubata. Bani Juni 2020 marhite surat ni PGI pakon pimpinan pusata. Tetap petong hita beribadah harumah tabei. Halanya itonggohon hita. Ase pandemi COVID on lang naboto atigan salosei. Tapi bahagianta ay mamanonggohon. Ase hita ibagas mandalani goluh. Bani panorang pandemi COVID-10 siya. Ibagas iramoti ihasumani Tuhan hita. Bani goluh ta. Tarpuji ma Tuhan, terima kasih kubani nasiam nadop maginangi. Tarpuji ma gorani Tuhan. Salam ma batahaganop.